خالق كل على ما نوينا وعلى ما نبي آباؤنا وهذه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي به قلبي بجاه النبي والآل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وفقها في الدين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agenda yang insyaallah dengan agenda ini kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendapatkan ridhonya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita layak menjadi hamba yang masuk surga dengan rahmatnya Allah, menjadi umat yang bisa masuk surga dengan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita di 2 minggu yang lalu, yang mana di sini di dalam kitab yang memandu kita selama setiap minggunya, Minhajul Abidin, jalannya kita untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam fase ini Al-Imamul Ghazali sudah banyak kita pelajari tentunya di setiap fase-fase di dalam menempuh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fase pertama sudah kita pelajari yaitu ilmu. Fase kedua juga setelah kita mengetahui kita dianjurkan untuk bertaubat, dan setelah kita bertaubat maka di situ juga banyak sekali rintangan-rintangan yang disebut. Di dalam fase yang ketiga ini adalah aqabatul awaiq, jalan rumit yang penuh dengan rintangan-rintangan, yang mana rintangan-rintangan tersebut dibagi menjadi 4 oleh Al-Imam Al-Ghazali. Yang pertama sudah kita kaji kemarin, yaitu ad-dunya, yang mana kita lihat sudah kita kaji bagaimana cara kita untuk menjauhi daripada dunia, bagaimana caranya kita untuk hati ini tidak terjerat kepada dunia, dan berapa banyak yang sudah kita ceritakan bagaimana sifat-sifat dunia di mata orang-orang yang mencintai Allah, mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini rintangan yang kedua, beliau mengatakan al-aiqus tsani al-qalbu. Rintangan kedua yang menjerat kita, yang menahan kita untuk bisa sampai ke ridhonya Allah, itu adalah al-khalq, makhluk. Makhluk. Daripada teman kita, daripada saudara kita, daripada anak istri kita, orang tua kita, semua yang ada di lingkungan kita ini, makhluk itu adalah salah satu rintangan untuk kita sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hanya di sini beliau mengatakan al-aiqus tsani al-khalqu. Rintangan yang kedua kata beliau adalah al-khalqu, makhluk. Tsumma 'alaika waffaqallahu wa iyyana li ta'atihi bitafarrudi 'anil khalqi wa dzalika li amrin. Kemudian sepantasnya bagimu waffaqallahu wa iyyana li ta'atihi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu taufik di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala bitafarrud anil khalqi. Di sini Al-Imam Al-Ghazali menyuruh kita, menganjurkan untuk kita at-tafarrud, untuk kita menyendiri, untuk kita mengasingkan diri daripada makhluk. Kenapa? Karena makhluk ini menyibukkan kita untuk berjalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di dalam kitab ini saja, bahkan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, di situ beliau mengatakan kita ini jangan sampai nafas yang kita hembuskan, waktu yang kita keluarkan, jangan sampai kita keluarkan itu di jalan yang tidak mendapatkan manfaat untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu
wa taala. Walaupun hanya sedikit, kata beliau. Walaupun hanya sedikit. Jadilah orang yang pelit. Jadilah orang yang pelit, yang tidak dermawan di dalam waktu dan hembusan nafasmu. Kalau kiranya memang ada orang yang mengajak kita misalnya, dan dia mengajak bukan di dalam hal yang baik, bukan di dalam hal yang untuk kita dekat dengan Allah, jadilah orang pelit. Walaupun dia minta hanya sedikit, walaupun hanya semenit, walaupun hanya sedetik, jangan kita kasih. Kalau sekiranya waktu tersebut bakal terbuang ke sesuatu yang tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga beliau menyinggung salah satu jalannya kita untuk menuju ridha Allah tadi, semua waktu kita, anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, mulut kita, semua anggota badan yang kita miliki ini jangan sampai kita gunakan kecuali hanya untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memang mau menempuh jalan yang menuju ridha Allah, maka lakukan hal-hal yang seperti itu. At-tafarrud anil khalqi salah satunya menyendiri, tidak terlalu senang beramai-ramai sesama makhluk. Kalau bahasa orang sekarang ini, orang yang tidak suka ramai-ramai itu namanya apa? Introvert, apa bahasa sekarang ini, Pak Faruk? Tahu Pak Haji? Tidak tahu, Pak. Nah, itu bahasa-bahasa anak-anak gaul sekarang ini. Tapi walaupun mereka menyendiri di rumah, tapi mereka sibuknya dengan HP-nya mereka, sibuknya dengan internetnya mereka, sibuknya dengan sosial medianya mereka, sibuknya mereka dengan main gamenya. Itu bukan menyendiri yang dimaksud oleh Nabi besar Muhammad SAW. Menyendiri dari makhluk dalam artian kita uzlah. Misalnya seperti kita di rumah saja nggak keluar, atau kita di dalam kamar saja, tapi yang kita lakukan bukan tidur, yang kita lakukan bukan kita baca komik, yang kita lakukan bukan kita melihat HP atau semacamnya, tidak. Yang kita lakukan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita lakukan kita sholat malam pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya Al-Imam Al-Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan, wa yanbaghi laka haddun minat tahajjud, kata beliau. Kalian itu ketika kita mau menempuh jalan yaitu untuk mendapatkan ridha Allah, maka kita itu harus menjadikan di dalam waktu kita itu ada bagiannya untuk kita bertahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah waktunya seorang hamba itu berkhalwat. Waktunya seorang hamba itu menyendiri kepada Maula, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naji rabbak, kata beliau. Bermunajat kepada Allah, bitadallul wal inkisar, dengan hati yang rendah, dengan hati yang hancur-hancurnya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini salah satu yang menjadi rintangan kita al-khalqu, makhluk sendiri. Makhluk itu teman kita, saudara kita, anak kita, bini kita, itu menjadi rintangan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak daripada kita terkecoh dengan ajakan temannya, terjerumus dengan ajakan temannya. Berapa banyak dulu ada orang yang soleh, ada orang yang taat, rajin dia punya sholatnya, rajin dia punya sholawatnya, rajin dia punya zikirnya, dekat sama teman satu, asyik dia sama teman satu, sudah mulai dekat terus, ngobrol terus, akhirnya dia ajak sini, dia mau, akhirnya jamaahnya dia tinggalkan. Akhirnya majlisnya dia tinggalkan, akhirnya belajarnya dia tinggalkan. Yang dulunya dia tidak suka untuk duduk beramai-ramai menghabiskan waktunya dalam lalai, tapi dikarenakan teman satu ini dia ikut. Maka dari makhluk itu adalah salah satu rintangan untuk kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa di sini yang disuruh oleh Imam Al-Ghazali, bitafarrud anil khalqi. Kita menyendiri. Wa qala An-Nawawi, al-udla, di dalam zaman sekarang ini ya, ada perbedaan di dalam ulama, mana yang lebih baik sekarang ini, antara kita membaur sesama atau kita uzlah. Uzlah itu menyendiri, kita inziwa. Menyendiri ya mungkin menyendiri kita di rumah,
atau kita punya bangunan sendiri misalnya kosong yang nggak ada apa-apa kemudian kita di situ. Di sini Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, kata Al-Imam Al-Ghazali wa qala An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi mengatakan ikhtalafal ulama fil uzlah wal ikhtilat ayyuhuma afdal. Khilaf antara ulama, bagus mana? Orang yang membaur sesama atau dia uzlah sendiri. Fa madhhabus Syafi'i wal aktsarina tafdilul khultah lima fiha min iksibabil fawaidi wa syuhudi sya'iril Islam wa taksiri sawadil muslimin wa isalil khair ilaihim wa ta'awun 'alal birri wat taqwa wa ighatsatil muhtaj. Fa in kana sahibu ilmin aw zuhdin ta'akkada fadhu ikhtilatih. Al-Imam Syafi'i beliau lebih condong kepada orang-orang yang membaur kepada sesama. Kenapa? Tapi lihat alasannya dulu. Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan alasannya khalwat, khultah, ini membaur kepada orang lain itu lebih baik. Lima fiha min iksabil fawaid, karena ketika kita membaur kepada orang, tentunya kita banyak mendapatkan daripada faedah wa syuhud sya'airil Islam, dan kita banyak sekali menyaksikan daripada syiar-syiar Islam. Ketika kita keluar rumah, kita membaur kepada orang, kita lihat misalnya ada orang yang lebih gede sayang sama yang kecil, ada orang yang kecil sayang sama yang besar. Kita lihat orang menghidupkan masjidnya dengan majlis taklimnya, dengan sholat jamaahnya. Kalau kita hanya diam sendiri di rumah saja, kita nggak lihat hal-hal yang semacam itu. Wa taksir sawadil muslimin. Dan kalau kita membaur juga, kita memperbanyak kelompok-kelompok orang-orang muslim. Wa isalil khair ilaihim, kita bisa menyambung kebaikan kepada mereka. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita bisa saling mendukung untuk berbuat baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau orang yang keluar rumah ataupun membaur dengan orang lain dengan tujuan yang seperti itu. Dengan tujuan yang seperti itu, dia gabung sama orang. Tujuannya kenapa? Kalau semua orang diam di rumah, siapa yang mau menghidupin masjid? Kalau semua orang pengen khalwat, pengen ini, siapa yang mau ngisi pengajian, hadir pengajian, memperbanyak shop pertamanya, atau mau khutbah Jumatnya, mau azannya, mau qomatnya? Nggak ada. Masjid salah satu contohnya, masjidnya nggak hidup nanti. Nggak ada yang mau azan, nggak ada yang mau iqamat, nggak ada yang bisa ngimamin, nggak ada yang bisa ini. Di dalam konteks hal yang seperti ini, sekitar kita keluar rumah dengan tujuan yang seperti itu, menurut pendapat Al-Imam Syafi'i, lebih baik kita membaur kepada sesama agar banyak faedahnya, agar banyak kita bisa menghidupkan daripada syiar-syiar Islam. Wa ighatsatil muhtaj, kita juga bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita di rumah saja, kita nggak tahu mana tetangga kita yang lagi nggak kerja karena dia ada kendala sakit, mana orang-orang yang butuhkan daripada anak-anak kecil yang kehilangan orang tuanya, perempuan yang kehilangan suaminya, seperti itu. Fa in kana sahibu ilmin aw zuhdin ta'akkada fadlu ikhtilatih, apalagi kalau dia orang yang berilmu atau orang yang zuhud, maka itu lebih dianjurkan sekali untuk dia tidak berkhalwat. Karena kalau orang yang berilmu semuanya berkhalwat, siapa nanti yang mengajarkan orang-orang yang di sekitarnya agama? Dan orang yang berilmu ketika di satu desa tersebut tidak ada lagi orang yang bisa mengajarkan, maka mengajarkannya dia daripada ilmu yang sudah dia dapati itu hukumnya fardu ain bagi dia. Wa ta'awun wa dhahaba akharuna ila tafdilil uzlah lima fihi minas salama al muhaqqaqah, lakin sebagian ulama mereka lebih memilih lebih bagus uzlah, lebih bagus menyendiri daripada dia membaur kepada sesama. Tapi dengan syaratnya apa? An yakuna arifan biwadhaifil ibadati allati talzamuhu. Dia harus tahu dengan kegiatan-kegiatan ibadat yang dia lakukan. Orang misalnya uzlah, tapi hukum-hukum sholat dia nggak tahu, nggak penting uzlahnya. Jadi orang uzlah tapi kewajiban puasa misalnya dia nggak tahu, bagaimana uzlahnya?
Uzlah itu yang dianjurkan, menyendiri dia di rumah, dia bertakwa kepada Allah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum apa-apa, belajar agama saja belum, tapi dia lebih memilih untuk menyendiri saja, menghindari daripada ramainya makhluk ini, maka itu tidak dianjurkan. Uzlah itu biasanya kalau mungkin ada orang-orang Jawa itu kali biasanya uzlah itu dia umur 40 tahun ke atas, dia uzlah menyendiri, dia khusyuk, dia pengennya ibadah saja. Tapi kalau orang tuanya semuanya uzlah, siapa nanti yang mimpin anak mudanya? Terus bagaimana jadinya? Lihat keadaan. Lebih baik bagaimana lihat keadaan. Kalau memang kita adalah orang yang mampu untuk membaur dengan sesama dan tugasnya kita itu mengajak, bukan kita diajak orang, maka lebih baik kita membaur. Karena di zaman sekarang ini sangat butuh sekali anak-anak mudanya di dalam ajakan daripada orang-orang tua di dalam kegiatan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Karmani fi Syarh al-Bukhari, dia imam namanya Al-Karmani. Beliau mengatakan al-mukhtaru fi asrina tafdilul i'tidal linuduri khuluwil mahafili minal ma'asi. Beliau mengatakan di zaman kami, ini zamannya kami. Dia Al-Karmani ini enggak tahu di tahun berapa. Intinya pastinya dia itu di tahun 300-400 ke atas. Di zaman dia bilang, di zaman kami lebih memilih untuk uzlah. Kenapa? Karena jarang sekali sepinya maksiat itu jarang. Maksiat itu rame terus. Makanya kami lebih memilih uzlah. Di zaman dia, bagaimana di zaman kita? Bagaimana di zaman kita? Khairul qurun qarni, kata Nabi, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Paling baik zaman itu zaman aku, kata Nabi. Kemudian setelahku kayak gitu. Jadi kalau dari zaman Nabi berarti tahun berapa? 1400 ya mulainya. Kita ini sekarang udah di tahun 1400. 1400 Hijriah kurang lebih. Di tahun 1400 Hijriah Nabi itu di awal Hijriah mengatakan paling baik zaman aku, kata Nabi. Kemudian setelahku. Jadi setelah Nabi, ya intinya setelah Nabi itu lebih jelek, Bang. Setelahnya lagi lebih jelek lagi, setelahnya lagi lebih kurang, baiknya itu kurang. Jadi paling bagus zaman Nabi, baru setelahnya. Semakin jauh itu zaman, semakin jelek itu orang-orang yang ada di zaman tersebut. Kalau di zaman mereka saja mereka sudah memilih uzlah, bagaimana di zaman kita? Waqala al-Badr al-Aini ana muwafiqun lahu fi ma qala fa innal ikhtilata ma'an nas fi hadha zaman la yajlib ila syurur. Beliau mengatakan karena bergabungnya kita sesama manusia di zaman sekarang ini tidak membawa hal apapun kecuali kejelekan. Kita banyak gaul sama orang, itu kita dikit banyak manfaatnya, tapi kita lebih banyak dapat kejelekannya. Oleh karena itu, yang paling penting sekarang ini hasib nafsak. Kita introspeksi diri kita sendirilah. Kita lihat, kita ini termasuk orang yang seperti apa. Saya ini orang yang mudah untuk terpancing dengan omongan-omongan teman-teman saya atau tidak, atau saya malah yang mengajak. Kalau memang kita meyakini bahwasannya diri kita itu lebih condong untuk mengajak orang dalam perbuatan baik dan kita kuat terhadap godaan-godaan dunia, maka lebih baik kita bergabung dengan sesama dengan tujuan kita bisa memperbanyak orang-orang itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau melihatnya, saya ini orangnya mudah tergiur, kenal sedikit sama satu teman diajak gini saya nggak berani nolak, pasti saya mau ikut. Nah, kalau kita seperti itu, lebih baik kita uzlah, menyendiri saja kita di rumah. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan bitafarrud anil khalqi. Maka kita harus menyendiri daripada makhluk. Wa dzalika li amrain. Kata Al-Imam Al-Ghazali, kita disuruh untuk menjauh daripada makhluk tersebut karena dua perkara, kata Imam Al-Ghazali. Ahaduhuma, salah satu daripada perkara tersebut, kata Al-Imam Al-Ghazali, annahum
yushghilunaka an ibadatillahi azza wa jal. Bahwasannya makhluk mereka mempersibuk kalian untuk beribadah kepada Allah. Gak usah kita jauh-jauh cari contohnya. Berapa banyak kita sendiri sudah merasakan ini. Baru kita mau datang ke masjid, baru kita mau dapat sholat takbiratul ihram sama imam, tiba-tiba ada tetangga datang ke rumah ngajak ngobrol sebentar. Sering nggak kayak gitu? Sering. Ketemu orang di pinggir jalan, ngajak kita ngobrol ketemu, padahal orang sudah azan. Telat kita takbiratul ihram sama imam. Sering nggak? Sering seperti itu. Makhluk itu menyibukkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alama hukiya an ba'dihim, atas apa yang sudah diceritakan daripada sebagian ulama, annahu qala, bahwasannya mereka berkata, marartu bi jama'atin yatarawmauna wa wahidun jalisun ba'idan minhum. Jadi ada cerita, ada satu orang, dia melewati gerombolan orang-orang yang lagi lomba memanah. Jadi ada orang kumpul misalnya di lapangan, satu orang lewat, dia melihat ada orang kumpul lomba memanah. Wa wahidun jalisun ba'idan minhum. Tapi ada satu orang dari gerombolan yang ramai tersebut, ada satu yang duduk jauh daripada gerombolan tersebut. Misalnya orang ngumpulnya di sini, dianya di pojokan sana. Dianya di pojokan sana. Fa'aradtu an ukallimahu. Kata orang tersebut yang lewat tadi, aku pengen ngomong sama orang yang lagi duduk sendirian di sana. Wa qala li, maka orang yang lagi duduk jauh tersebut berbicara kepadaku dan dia mengatakan, zikrullah ashha ilayya min kalamik. Zikir kepada Allah itu lebih membuat aku nafsu daripada aku ngomong sama kamu tadi. Orang yang duduk sendirian tadi, dia katakan, lebih baik saya zikir kepada Allah daripada saya duduk sama kamu. Daripada saya dengar kamu ngomong. Zikir kepada Allah itu lebih saya sukai. Lebih saya sukai. Dan ini banyak kejadian-kejadian. Salah satunya Al-Imamul Hasan Basri juga, di dalam satu tragedinya ada juga, beliau lagi ngajar atau lagi duduk sama orang rame-rame, ada satu orang duduk sendirian saja. Sampai bikin penasaran mungkin penasaran Imam Hasan. Sama Imam Hasan, sama muridnya, dibilang sama Imam Hasan, kalau kalian melihat ada lagi orang yang duduk di sini sendirian, kalian panggil aku pengen ngomong sama dia. Habis itu pada suatu saat ada orang itu duduk sendirian, muridnya bilang, Imam Hasan, orang yang kau cari itu ada duduk di situ. Kata Imam Hasan, ditanya sama orang itu, kenapa? Kamu itu tidak mau duduk rame-rame? Kenapa kamu itu tidak mau untuk untuk belajar sama aku? Kata dia. Kata dia tadi, salah satunya, aku zikir kepada Allah. Aku ini setiap pagi, setiap sore itu, namanya kita manusia, pagi sama sore itu nggak jauh kita dari taat sama Allah, dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada saya duduk sama kalian, mending saya zikir, mending saya istighfar. Saya zikir kepada Allah, saya istighfar kepada Allah, saya punya dosa bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti perkataan orang tersebut, dia mengatakan, zikrullah ajha ilayya min kalamik. Ketika mau didatangi oleh orang tersebut, dia katakan, zikir kepada Allah itu lebih saya sukai daripada mendengar ucapanmu. Fakultu anta wahdak. Orang yang lewat itu bilang, kamu kan sendirian. Kamu kan sendirian, kata orang tadi. Fagala ma'i rabbi wa malakai. Kata orang tersebut, aku enggak sendirian. Aku bersama Tuhanku dan aku bersama dua malaikat. Malaikat yang ada di kanan, malaikat yang ada di kiri. Orang kalau sudah arif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia sudah betul-betul tadi ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tinggi, maka orang tersebut tidak akan merasa diri dia sendirian. Dia akan selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qultu man sabaga min haula. Orang itu tadi dia mengatakan, di antara orang-orang yang lagi lomba panah ini, kata laki-laki yang lewat tadi ngomong sama orang yang sendirian tadi, di antara anak orang-orang yang manah ini, siapa yang bakal menang di antara mereka? Orang yang lagi duduk itu dia mengatakan, man ghafarallahu lah. Yang menang itu orang yang dimaafkan oleh Allah. Yang menang itu adalah orang yang mendapatkan ampunan
Allah. Makanya kita di saat lebaran itu kan sering kita dengar laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tadid. Laisal id liman tajammala bil malbus wal markub, innamal id liman ghufirat lahu dzunub. Hari raya itu bukan laisal id liman labisal jadid, hari raya itu bukan untuk orang yang berpakaian yang baru. Walakinnal id liman ta'atuhu tazid, tapi hari raya itu bagi orang yang taatnya bertambah. Laisal id liman tajammala bil malbus wal markub, orang hari raya itu bukan yang indah-indah dengan kendaraannya, indah-indah dengan pakaiannya. Walakinnal id liman ghufirat lahu dzunub, hari raya itu bagi orang yang dosanya diampunkan oleh Allah. Makanya ketika ditanya di antara orang yang lomba panah itu siapa yang menang? Dia katakan yang menang itu adalah orang yang dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakultu aina tariq? Kata beliau, ya jalannya gimana? Kalau kita yang menang itu yaitu adalah orang yang dimaafkan oleh Allah, jalannya mana? Fa asyara bi yadihi ila sama wa qama wa tarakani. Kemudian dia isyaratkan tangannya ke langit, kemudian dia berdiri, kemudian dia ninggalin aku, kata beliau. Wa qala, seraya orang itu mengatakan aktaru khalqika anka syagil. Orang sendirian tadi ketika dia berdiri sambil dia ngomong, ya Allah, berapa banyak daripada hambamu itu telah sibuk ya Allah. Telah sibuk, lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalai mereka dengan siapa zat yang menciptakan mereka. Dengan zat yang memberikan nikmat kepada mereka. Dengan zat yang memberikan kita kasih sayang begitu besarnya. Nikmat yang Allah berikan itu bukan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kita nikmat. Allah tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan kita nikmat. Allah tidak mempunyai kewajiban untuk mengabulkan setiap doanya kita. Itu bukan kewajiban bagi Allah walaupun Allah memerintahkan. Di dalam syairnya Aqidatul Awam, Aqidatul Awam di situ disebutkan apa? Bait pertama. Aqidatul Awam, bait pertama apa? Abda'u bismillahirrahmanirrahim da'imil. Abda'u bismillahirrahmanirrahim da'imil ihsani. Da'imil ihsan. Da'imil ihsan. Da'im itu terus menerus. Apa al-ihsan? Kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu terus menerus memberikan kita kebaikan. Di dalam syarahnya dibilang mutatabi'ul i'ta' wal in'am. Allah Subhanahu wa ta'ala itu terus menerus memberikan kita nikmat, memberikan kita kebaikan. Walaupun nikmat yang Allah berikan, kebaikan yang Allah berikan itu bukan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap nikmat yang kita nikmati sekarang itu setiap kita duduk itu nikmat, setiap kita napas itu nikmat. Jangan dikira kita ini nikmat kita itu nggak ada pembaharuan. Setiap hari itu diperbaharui oleh Allah. Makanya sebagian ulama mengatakan nafas itu atau detak jantung itu setiap kali kita nafas itu satu nikmat. Nafas lagi kita 2 kali itu nikmat yang baru. Nafas lagi kita 3 kali itu nikmat yang baru. Nafas kita 4 kali nikmat yang baru. Detak jantung kita pun seperti itu. Makanya sebagian ulama itu mengatakan salah satu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ingin mematikan daripada seseorang, Allah bukan menciptakan kematian dari sifat kudrahnya, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghentikan suplai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita napas nih Allah berikan nikmat. Napas Allah berikan nikmat lagi. Napas Allah berikan nikmat lagi. Bagaimana kalau Allah pengen matikan kita? Allah stop nikmatnya, mati orang itu. Allah stop nikmatnya, mati. Allah stop nikmatnya, jantung tidak berdetak, mati itu orang. Seperti itu. Tapi kita ini banyak lupa. Makanya beliau katakan aktsaru khalqika anka syagil. Berapa banyak makhluk ini lupa ya Allah, sibuk semua dengan urusan-urusan mereka melupakan bahwasannya rizki itu sudah ditanggung oleh Allah, mati itu sudah ditanggung oleh Allah, jodoh itu sudah diatur oleh Allah, sakit, sembuh, manfaat, bahaya itu sudah ditanggung semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita lupa, kita masih berandai-andai, oh yang bisa memberi kita itu si fulan, oh yang bakal memberikan kita bahaya si fulan,
si fulan. Padahal tiap manfaat, tiap madarat itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. 1000 orang kumpul depan rumah kita, bawa pedangnya, tapi kalau Allah katakan kamu itu mati bukan di tangan mereka, nggak bakal kita celaka. Nggak bakal. Kalau Allah katakan kita itu matinya bukan di tangan itu, nggak bakal kita mati. Nggak bakal kita terluka. Kalau Allah sudah katakan seperti itu, kalau Allah kehendaki seperti itu. Tapi walaupun misalnya salah satu desa itu menjaga kita dan satu desa tersebut menolong kita, tapi Allah katakan kita bakal mati sama satu orang itu, mati. Makanya semua manfaat, semua madarat, semua penolakan, semua pemberian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saja masih lupa. Kita ini lupa. Kita masih berhadap sama orang, masih takut sama orang, seperti itu. Fal khalqu idzan yushghilunaka 'anil ibadah. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, oleh karena itu makhluk menyibukkan kita untuk beribadah kepada Allah. Bal yamna'unaka minha. Bukan hanya menyibukkan saja, tapi berapa banyak makhluk yang melarang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal yuwaqqi'unaka fi syarri wal halak. Bahkan berapa banyak makhluk yang menjatuhkan kita kepada perbuatan yang jelek dan perbuatan yang akan mendapatkan celaka dari Allah Subhanahu wa taala. Ala ma qala Hatimun al-Asam rahimahullah, dari apa yang dikatakan oleh Al-Imamul Hatim. Imam Hatim beliau mengatakan, talabtu min hadzal khalqi khamsata asya falam ajidha. Kata Imam Hatim, saya minta kepada makhluk 5 perkara tapi enggak saya temukan. Saya minta, saya cari, tapi 5 perkara ini saya enggak temukan dan saya tidak dikasih sama makhluk 5 perkara yang saya minta ini. Apa? Yang pertama beliau katakan, talabtu minhumut ta'ah waz zahadah falam yaf'alu. Aku minta kepada makhluk agar mereka zuhud di dalam dunia, agar mereka taat kepada Allah, falam yaf'alu, tapi enggak mereka lakukan. Kita minta sama mereka agar mereka taat, enggak mereka lakukan. Kita minta kepada mereka agar mereka zuhud dalam dunia, enggak mereka lakukan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, kata Imam Hatim bin Asam, faqultu a'inuni alaihima illam taf'alu falam yaf'alu. Kemudian kata aku, ya sudah, kalau kalian enggak mau taat, kalau kalian enggak mau zuhud di dunia, maka bantu aku untuk taat dan untuk zuhud di dunia. Pertama apa? Pertama dia minta orang itu melakukan taat, zuhud di dunia. Enggak mau mereka. Ya sudah, kata Imam Hatim, yang kedua, bantu aku saja. Kalian enggak usah berbuat taat. Kalian enggak usah berbuat taat, kalian enggak usah berbuat zuhud. Cukup kalian bantu aku saja. Tapi mereka apa? Falam yaf'alu. Bantu saja, mereka enggak mau. Faqultu irdaw anni in fa'al falam yaf'alu. Kemudian yang ketiga, ya sudah, yang pertama enggak mau taat, enggak mau zuhud, enggak apa-apa. Yang kedua enggak mau bantu juga, enggak apa-apa. Yang ketiga, ya sudah, kamu relakan saya, ridhoi saya, cintai saya ketika saya taat, ketika saya zuhud. Falam yaf'alu. Cinta saja mereka enggak mau. Cinta saja mereka enggak mau. Faqultu la tamna'uni anhuma idzan famana'uni. Ya sudah, taat enggak mau, bantu orang taat enggak mau, cinta sama orang taat enggak mau. Yang keempat apa, kata Imam Hatim? Ya sudah, jangan larang aku berbuat taat. Famana'uni, tapi mereka larang aku untuk berbuat taat. Yang kelima apa? La tad'uni ila ma la yurdillah al-azim wa la tu'aduni 'alaiha illa mutabi'ukum fa fa'alu. Kemudian yang terakhir kata Imam Hatim, ya sudah, jangan ajak saya untuk berbuat maksiat dan jangan musuhi saya kalau saya enggak ikut kalian. Apa kata Imam Ghazali? Kata Imam Hatim, fa fa'alu. Mereka malah melakukan itu. Mereka malah ngajak saya berbuat maksiat
dan mereka memusuhi saya ketika saya tidak ikut mereka untuk berbuat maksiat. 5 perkara ini yang saya cari sesama makhluk nggak saya dapatkan. Saya minta mereka berbuat taat, mereka nggak mau. Kalau nggak mau berbuat taat, bantu saya berbuat taat, mereka juga nggak mau. Kemudian minimal cintai orang berbuat taat, mereka juga nggak mau. Udah kayak gitu, saya bilang jangan larang saya berbuat taat, mereka larang saya berbuat taat. Terakhir sudah, jangan ajak saya dan jangan musuhi saya. Mereka tetap ngajak saya, mereka tetap musuhi saya ketika saya tidak ikut kepada mereka. Fataraktuhum washtaghaltu bi khassati nafsi. Kata Imam Hatim, fataraktuhum, aku tinggalkan mereka. Karena sudah nggak bisa lagi diajak ini, aku tinggalkan mereka dan aku sibuk dengan urusan aku sendiri. Ini juga sesuai dengan apa yang disabdakan, yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlak, kata Nabi. Kata Nabi, kalau kalian bisa, jadilah kalian orang yang berilmu. Jadilah kalian orang yang berilmu. Karena dengan ilmu, apalagi dengan ilmu yang manfaat, maka kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain anbiya, itu ada 2 orang yang kelak akan memberikan syafaat di hari kiamat, al-ulama wa syuhada. Ulama dan syuhada itu adalah 2 karakter orang yang bakal bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Bahkan diriwayatkan di hari kiamat kelak, ketika para anbiya, ketika para orang-orang itu melihat gerombolan daripada ulama-ulamanya umat Nabi besar Muhammad, mereka kira yang lagi jalan itu para anbiya, padahal itu ulama. Padahal yang jalan itu ulama, tapi saking mereka melihat keagungannya ulama nanti yang Allah tampakkan di hari kiamat, itu orang-orang itu melihatnya kayak mereka itu anbiya, padahal mereka cuma ulama daripada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Hatim, Nabi katakan kun alim, jadilah kalian orang alim. Kalau kalian nggak bisa jadi orang alim, turun sedikit, muta'allim, jadilah orang yang belajar. Jadi orang yang belajar. Kalau kalian nggak bisa juga jadi orang yang belajar, turun sedikit, mustami, jadi orang yang mendengarkan saja. Mendengarkan ya, ini mendengarkan dengan taat, mendengarkan dengan akhlak, mendengarkan bukan menjadi dengar, nggak taunya di belakang dia ngelihat apa yang di sini, apa yang ini. Nggak seperti itu. Mendengarkan. Au kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhib. Jadilah juga kalau nggak bisa jadi orang yang mendengar, yang paling bawah muhib, jadilah orang yang cinta dengan orang alim, cinta dengan orang yang belajar, cinta dengan orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu. Kita nggak bisa belajar, nggak apa-apa. Kita nggak bisa jadi orang belajar juga, nggak apa-apa. Kita nggak bisa mendengarkan juga, nggak apa-apa. Mungkin dia sakit, mungkin dia ada kesibukan, tapi jangan lewatkan untuk jadi yang keempat, muhibban, cinta kepada orang yang berilmu, cinta dengan orang yang belajar, cinta orang yang mendengarkan daripada majlis-majlis taklim. Fala takun khamisan fatahlak, kata Nabi, maka janganlah kau jadi orang yang kelima, fatahlak, maka kau akan celaka. Kelima, orang yang benci dengan orang alim, orang yang benci dengan orang yang belajar, orang yang benci dengan orang yang mendengarkan daripada majlis ilmu. Yang seperti itu, kata Nabi, itu adalah orang-orang yang celaka. Oleh karena itu, pelajaran kita pada hari ini kita disuruh oleh Al-Imam Al-Ghazali untuk kita menghindari daripada makhluk, menyendiri daripada makhluk. Yang pertama tujuannya itu adalah karena makhluk itu menyibukkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dengan catatan menghindarinya kita akan keramaian itu bukan dengan kita malah di rumah lalai kepada Allah, malah di rumah kita melalaikan tanggung jawabnya kita sebagai suami,
tanggung jawabnya kita sebagai seorang bapak, tentu itu adalah kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan, yang tidak boleh kita tinggalkan. Jika kita punya istri, kita mempunyai kewajiban untuk memberikan dia nafkah. Baik itu nafkah zahir ataupun nafkah batin. Maka kita pilih. Kita lebih mengetahui apa yang kita rasakan di dalam hati ini. Apakah lebih cocok bagi kita itu untuk menyendiri, ataukah lebih cocoknya kita itu untuk bergabung kepada makhluk, berinteraksi sesama makhluk, tapi kita tadi mengajak mereka untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hadirnya kita di majlis ini, itu adalah salah satu jalan untuk kita menguatkan hati kita, menguatkan iman kita, agar kita itu termasuk golongan orang-orang yang belajar, orang-orang yang mendengarkan daripada ilmu-ilmu, kemudian kita juga gemar menyebarkan daripada ilmu yang sudah kita dengarkan. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, "Masyi yasurru qalban nabi illa talabul ilm wal amal bih wa nashrih." Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, enggak ada hal yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan belajar ilmu, mengamalkan ilmu, wa nashrihi, dan menyebarkan daripada ilmu tersebut. Itulah tiga hal yang paling menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada catatannya atau tidak ada syaratnya. Orang yang menyebarkan ilmu itu harus dia mondok dulu. Orang yang menyebarkan ilmu itu harus orang yang sudah menghatamkan kitab ini, kitab ini, kitab itu. Tidak. Selagi kita tahu atau kita duduk di majlis ilmu dan di situ diajarkan daripada faedah-faedah yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah, dan kita sudah mengetahui hal itu, boleh kita untuk sebarkan daripada itu semua daripada ilmu-ilmu yang manfaat yang bisa kita dengarkan. Mungkin sampai sini dulu pelajaran kita pada minggu ini.